Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa hasal maqasidana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiti min buyutillah, tempat yang kita isi sekarang dengan membaca burdah, membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengkaji ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan mulia ini, bulan Sya'ban, Sya'banul Mubarak, bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah sembuhkan segala penyakit kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan duniawiya kita, ukhrawiya kita. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sempurna, gembira dengan masuknya bulan Ramadan, dan kita menjalankan kesempurnaan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allib hafizahullah wa ra'ahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bid darin amin radhiyallahu ankum. Wa ilai qal al-ijtihadu wal himmatu fi talabil ilmi. Ya, al-ijtihadu wal himmatu fi talabil ilmi, itu kesungguhan dan semangat yang besar dalam mencari ilmu. Jadi sekarang ini masuk di bab itu kesungguhan dan himmah, semangat yang begitu luar biasa dalam mencari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal fi sahihi Muslim an Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, la yustata'u al-ilmu bi rahatil jism, intaha manhajus sawi. Yang pertama, di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yustata'u al-ilmu bi rahatil jism, tidaklah akan mampu seseorang akan mendapatkan ilmu bi rahatil jism, sementara jasmaninya dalam keadaan roha. Roha itu santai, enggak capek. Karena di dalam ilmu perlu kesungguhan dan semangat yang luar biasa, sehingga seseorang itu akan mendapatkan sebagian daripada ilmu. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuh dengan semangat yang luar biasa, dengan himmah yang luar biasa, ya, mengorbankan segala apa yang dia miliki, dengan tubuh, ya, dengan jasmani yang letih, lesu, capek, maka dia akan mendapatkan ilmu agama. Jadi dinyatakan di sini tidak bakal seseorang itu mendapatkan ilmu sementara jasmaninya santai. Artinya santai di situ ya tidak mengeluarkan beban. Baik beban pikiran, beban tenaga,
beban moral, beban materi. Karena sesungguhnya ilmu itu dicapai dengan kesungguhan. Bahkan yang kedua dinyatakan lisan wa halul ilmi yaqulu atini kullak u'tika ba'di. Intaha tuhfatul asyraf. Yang kedua bahkan dinyatakan seakan-akan lisanul hal ilm, seakan-akan ilmu itu berbicara dengan sendirinya kepada orang yang menuntut ilmu, a'tini kullak, berikan kepadaku seluruh apa yang kau miliki. U'tika ba'di, maka aku akan berikan sebagian dariku, kata ilmu. Jadi ilmu itu menginginkan apa yang kita miliki itu kita kasih semua untuk mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu akan memberikan kepada kita sebagian, nggak bakal semuanya. Ya, nggak bakal semuanya, karena ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu luas, nggak ada batas. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu, pintu untuk menuju kota yang penuh dengan ilmu. Jadi begitu dengan pengorbanan seseorang, baik hartanya, tenaganya, pikirannya kepada ilmu yang dia cari, maka ilmu itu akan memberikan sebagian daripada ilmu. Dengan jerih payah penuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu hakiki, ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak gampang-gampang untuk kita untuk mendapatkan ilmu. Apalagi di zaman sekarang, ya, zaman sekarang orang pengennya instan, ya, ngaji sebentar langsung pinter, ya, belajar sebentar langsung bisa ngajar. Apalagi ya ada istilah, belajar bahasa Arab 1 bulan langsung bisa. Wah, itu cuman ya, nggak bisa. Belajar ilmu nahwu, ilmu sorob nanti dalam 1 bulan bisa membaca kitab kuning, nggak bakal bisa. Ya, itu hanya teori saja, tapi prakteknya nanti salah semua. Jadi ilmu itu ya butuh waktu, butuh tenaga, butuh segalanya yang kita korbankan untuk mendapat ilmu. Bahkan jarak yang begitu jauh pun harus ditempuh untuk mendapatkan ilmu. Jadi butuh pengorbanan. Makanya dalam gaul ada sebagai barang siapa yang tidak merasakan pahitnya untuk menuntut ilmu, maka dia akan merasakan ya tulal hayati al jahl, ya, sepanjang hidupnya kebodohan. Makanya dengan mencari ilmu dengan susah payah, mencari ilmu dengan pengorbanan, maka kita akan merasakannya nanti. Ya, nanti ketika kita sudah di usia lanjut, dengan ilmu itulah kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Begitu juga keluarga kita, anak-anak istri kita, ilmu itu akan bermanfaat. Baik waktu kita mencari ilmu, ataupun nanti di saat kita sudah tidak mampu lagi untuk mencari ilmu. Udah di atas ranjang, ya, lisan kita nggak bisa berbicara, mata kita sudah tidak dapat melihat, telinga kita sudah tidak dapat mendengar. Dengan ilmu itulah yang kita miliki, yang kita ajarkan keluarga kita, anak istri kita, manfaat. Ya, anak kita bisa jadi soleh, berbakti dengan kita gara-gara ilmu. Istri kita menemani kita di masa ya waktu kita sakit, atau suami kita, ya, dengan ilmu tadi itu akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga di alam kubur, ya, dengan ilmu yang kita manfaatkan, kita sebarkan, ya, dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki akan bermanfaat kita di alam kubur kita. Bahkan kita mendapatkan anak-anak yang solehah selalu mendoakan kita di alam kubur berkah ilmu, bukan harta warisan yang ditinggalkan yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Terkadang ya, banyak orang hancur ya, rumah tangganya gara-gara urusan warisan, karena mereka tidak memiliki ilmu, sehingga mereka menghalalkan segala cara, sehingga orang tuanya yang sudah dimakamkan, yang sudah dikuburkan, ya, merasa tersiksa gara-gara ya keributan yang ada di dalam keluarga anak istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, Sayyiduna Ahmad ibn al-Faqih ja'a ila indi bakusyar qala lahu Sayyiduna Ahmad hal abuna tarahalana.
syai'un indak qala lahu la walakin harrik ba'ak wa'azib ja'ak. Sayyidina Imam Ahmad Ibn al-Faqih, seorang pembesar daripada Sada Ba'alawi, ketika beliau datang menemui Baku Syair, qala lahu, Sayyidina Ahmad berkata, Sayyidina Ahmad kepada Baku Syair, hal abuna tarihalana syai'un indak. Imam Baku Syair adalah orang besar, wali min auliyaillah, yang mana sahib atau teman dekat daripada Sayyidina Ahmad Ibn al-Faqih. Beliau menanyakan kepada Baku Syair, hal abuna tarihalana syai'un indak, apakah bapak kami meninggalkan sesuatu untuk kami miliki? Jadi orang orang tua daripada Al-Imam Ahmad Ibn al-Faqih tidak meninggalkan sesuatu. Qala lahu la walakin harrik. Qala lahu, maka Imam Baku Syair menyatakan, tidak, bapakmu tidak meninggalkan sesuatu kepada engkau, akan tetapi harrik ba'ab'ak, akan tetapi Imam Baku Syair menyatakan, gerakkan kekuatanmu, wa'adzib ja'ak, begitu juga kau semangat dengan keadaan di sekitarmu. Ai ahrid ma indak, artinya yaitu keluar apa yang kau miliki, wa huwa min amsalil hadramiyah, yakni bihi aljid. Ini dari contoh-contoh bahasa Hadramut yang bermakna bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, dan bermujahadahlah, walaupun keluarga atau orang tua kalian tidak memberikan apa-apa atau tidak meninggalkan warisan untuk kalian miliki. Jadi cerita ini mengajarkan kepada kita, walaupun orang tua kita tidak meninggalkan apapun, jadilah diri sendiri. Walaupun orang tua kita tidak meninggalkan harta warisan yang bisa kita pergunakan dalam menjalani hidup ini, akan tetapi kita harus mujahadah, harus semangat, harus bersungguh-sungguh untuk membahagiakan orang tua kita, untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah tiada. Ini anjuran untuk seorang anak yang jangan sampai putus asa dengan keadaan dia dalam keadaan yatim piatu tanpa memiliki waris. Karena hakikatnya keberhasilan seorang anak itu terkadang bukan karena orang tua, terkadang karena kekuatan dia untuk menghadapi hidup walaupun tanpa keluarga. Banyak kita lihat seorang ulama, seorang wali min auliyaillah, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan gara-gara orang tua. Orang tua tidak mewariskan kewalian, tidak mewariskan ketakwaan, akan tetapi anak itulah yang bisa menjadi kebanggaan daripada orang tuanya. Jadi walaupun kita hidup ditinggal orang tua kita dengan harta sedikit yang kita miliki, maka kita harus berbesar hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai apa yang sudah kita niatkan, apa yang kita sudah inginkan, untuk hidup sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'tika syirr, intaha kalamul Habib Alwi Ibn Syihab. Maka dengan kau bermujahadah, kata Imam Baku Syair tadi kepada Al-Imam Ahmad Ibn al-Faqih, wa huwa ya'tika syirrih, maka akan datang kepadamu rahasia-rahasia yang enggak dikira-kira. Inilah ucapan kalam daripada Al-Habib Alwi Ibn Syihab. Kemudian yang keempat, alamatu talibil ilmil mustahid nafi ilmu annahu kullama dakhala alaihi ahadun wahdahu wajadahu yaqra'u au yusabbihu au yastaghfiru au ma hadza makna. Yang keempat, tanda-tanda daripada orang yang menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh, an-nafi, yang bermanfaat, ilmuhu, ilmunya yang dia cari, annahu, sesungguhnya dirinya, yaitu orang yang menuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, yang ilmunya bermanfaat, kullama dakhala alaihi ahadun, ketakala seseorang masuk menemuinya, maka orang tersebut mendapati dirinya yaqra'u, sedang membaca,
au yusabbihu atau sedang bertasbih, au yastaghfiru atau sedang beristighfar, au ma hadza makna atau makna yang lain. Artinya makna yang lain, orang yang menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh, yang bermanfaat ilmunya, maka tak kala orang lain butuh kepadanya, dia dalam keadaan mengajarkan ilmu agama, dia dalam keadaan beristighfar, dia dalam keadaan bertasbih, dan dalam keadaan yang lain daripada amal-amal soleh. Bisa kita lihat orang yang menuntut ilmu, ya kita bisa lihat orang-orang alim, ya para ulama-ulama kita, mereka tidak pernah meninggalkan, ya, melepaskan ilmu yang mereka miliki. Mereka selalu menjaga, ya, dengan membaca sholawat, membaca Al-Quran, selalu mengkaji ilmu agama. Ketika ada orang datang kepadanya, ya, mereka menasehati, memberikan dakwah. Ketika ada orang datang ke rumahnya ingin curhat, lagi galau, dikasih nasihat, dikasih amalan, dikasih wirid, ya, dikasih semangat, ya, untuk tidak meninggalkan segala kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengingatkan kepada orang yang datang kepadanya untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang curhat datang ke ulama, pasti ulama tersebut yang memang benar-benar mengamalkan ilmunya yang bermanfaat, pasti dia mengajarkan, ya, sesuatu yang bisa diambil hikmah daripada orang yang datang tersebut. Ya, bukan malah dikasih nanti, oh ini jimat ini enggak, tapi nasihat-nasihat, ya, diingatkan supaya orang itu introspeksi diri, mungkin banyak dosa, mungkin banyak salah sama orang, ya, sehingga orang tersebut mengeluhkan, ya, kehidupannya. Nah, jadi tanda daripada orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dan manfaat ilmunya, maka dia dalam keadaan selalu membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca sholawat. Dia tidak pernah meninggalkan amalia salafun soleh. Begitu juga setelah sholatnya pasti berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Begitu juga di majelisnya, begitu juga di rumahnya hidup daripada bacaan Al-Quran, selalu mengajarkan, kepada orang-orang di sekitarnya untuk selalu beramal soleh. Jadi hidupnya manfaat. Orang yang menuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, manfaat untuk orang di sekitarnya. Itulah daripada tanda-tanda orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Begitu juga salafun soleh, para aulia min auliaillah. Mereka tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT illa bil mujahadah. Ya, wali itu bukan baca Qur'annya ribuan khotam, ya, sholawatnya enggak, tapi mujahadahnya bersungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka capek, bahkan nyawa mereka terancam sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dengar, ya, bagaimana cerita Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, wah, hendak dibunuh, ya, sampai beliau itu ditangkap, disiksa, ya, untuk mengamalkan ilmu agama, untuk meneruskan daripada pesantren abahnya, ya, dalam mendidik murid-muridnya. Beliau korbankan dirinya sama komunis, ditangkap, bahkan disiksa. Bahkan dalam ada riwayat dinyatakan Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri itu, kalau nggak salah itu pernah ditelentangkan di jalan, lalu dilindas mobil. Allah, ya, sampai ada bagian tubuhnya yang patah. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Jadi mereka semua as-salafun soleh, ulama-ulama kita, para wali-wali kita, mereka benar-benar dengan ilmu mereka tersebut, dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan mujahadah, sehingga manfaat linnas, manfaat untuk semua umat. Ya, kalau yang muncul sekarang, ya banyaknya, ya, pertanda akhir zaman. Ya, ulama-ulama yang dengan, ya, sesaat mungkin mereka bisa tampil di TV langsung ngetop, ya, dengan pakaian, dengan ini. Nah, itu akhir zaman, yang mana mereka, ya, menjual ayat-ayat hanya untuk kepentingan duniawi. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ilmu sedikit, yang penting manfaat untuk diri kita, keluarga kita, udah insyaallah khair. Walaupun orang lain nggak tahu kita ini, orang yang belajar itu nggak perlu, orang lain nggak perlu tahu kita ini penuntut ilmu, yang penting diri kita.
Kemudian dilanjutkan al-khamis qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid fi wasfi talibil ilmi. Yang kelima, al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau mensifati penuntut ilmu yang sejati, kun fil bukuri guraban, wahai penuntut ilmu, jadilah engkau di pagi hari guraban, bagaikan burung. Ya, burung kalau pagi hari keluar cari makan, pulang dapat, ya. Burung pagi hari keluar dari sangkarnya, tempat makannya tadi kosong masih. Begitu di sore hari, ya, pulang tahu-tahu sudah penuh. Nah, jadilah kita penuntut ilmu, ya, yang awalnya kita tidak tahu, pulang jadi tahu. Jadilah kita penuntut ilmu di pagi hari. Artinya di pagi hari bergegas untuk cepat-cepat kita menggali apa yang kita butuhkan. Wa fit tamalluki kittun, begitu juga ketika kita berhadapan dengan guru kita, ya, atau ketika kita belajar hadir di majlis, jadilah, ya, ibarat kucing yang dielus-elus. Usahakan diri kita ini berada di tempat orang itu suka sama kita, ai tahabbub, ya, untuk dicintai. Jadilah orang yang lembut, lemah lembut, sehingga kita dicintai oleh orang semua di sekitar kita dalam kita menuntut ilmu. Wa huwa mazmumun illa lil ustad, bahkan, ya, wa huwa mazmumun illa lil ustad. Tsumahtamil mislal kalb, kemudian bersabarlah wahai penuntut ilmu, mislal kalb, bagaikan, ya, seekor anjing yang menunggu daripada, ya, sisa makanan dari majikannya atau tulangnya, ya, tulang daripada daging yang hendak diberikan kepada seekor anjing. Wa dzalinudhika syartun, maka dengan itulah syarat daripada keberhasilanmu dalam menuntut ilmu. Santri di pesantren nuntut ilmu, ya, nggak hafal, dihukum sama gurunya, tapi tetap, ya, bagaikan kucing dipukul diem. Ya, kucing kalau ngambil ikan dipukul kan diem, nggak kabur. Begitu juga ketika seseorang menuntut ilmu, ketika dinyatakan ayo ulangin, ayo hafalin, ya, dikata-katain sama gurunya, dimarah-marahin sama gurunya, udah diem aja, udah kayak kucing udah. Ya, kucing itu kalau kita marahin udah diem aja dia, mau diceramain panjang-panjang dia. Nah, begitulah keberkahan ilmu, ya, kesungguhan. Ya, kalau orang belajar, ya, dimarahin gurunya ikut marah, ya berantem sama gurunya, ya gimana, ini lucu jadi. Ya, begitu disindir sama gurunya, padahal gurunya nggak nyindir, cuman ngomongin bab, kebetulan pas dengan babnya dia, yang dia lakukan, sabar udah. Ya, pelaku riba, penuntut ilmu pelaku riba, gurunya bahas tentang riba, ya syukur-syukur diingatkan, jangan, wah, kesinggung. Ada sebagian orang kesinggung, wah ini guru nih nyemes saya nih katanya, ya mentang-mentang saya nih main riba ini, ya udah bahlul, akhirnya riba itu mendarah daging di dirinya. Ya, padahal gurunya ngingetinnya bukan buat dia doang, buat semua buat semua murid. Ya, nah, jadi ketika kita belajar ilmu agama, bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati kita. Makanya jadilah, seperti seekor kucing yang selalu disayang, dielus, ya, dilembut-lembutkan. Tsumahtamil mislal galab, sabar seperti gogok atau anjing. Wa dzalinudhika syartun, dan itu menjadi syarat keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu. Intaha kalamul Habib Ahmad ibn Sumaid. Kemudian dilanjutkan yang keenam, qala sayyiduna Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, as-saliku shadiq la yazalu fi mazidi minal ma'rifah wal ibadah. Berkata al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sahibur ratib radhiyallahu anhu, as-saliku shadiq, orang penuntut ilmu, ya, as-shadiq, yang benar-benar jujur, la yazalu fi mazidin, ya, maka dia akan senantiasa berada di tempat fi mazidin, yang mana di situ akan menambahkan bekal ilmu agamanya, minal ma'rifah, dari pengetahuan ilmu agama, wal ibadah, begitu juga dengan ibadah, hatta yahruza minad dunya, sampai dia keluar dari dunia atau ajal menjemputnya. Jadi Habibullah Haddad menyatakan, ya, pelajar sejati, santri sejati, ya, talibul ilmi sejati,
Ya, yaitu yang mana mereka senantiasa ingin mendapatkan penambahan ilmu. Ya. Begitu juga dengan ibadah, terus ya, makin getol ya, dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah sampai ajalnya menjemput. Banyak kita lihat salafun saleh, ya, ulama-ulama yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam usia mereka sudah lanjut, sudah rentah, mereka tidak pernah meninggalkan apa yang mereka amalkan di masa muda. Begitu juga mereka sampai banyak, kalau kita buka dalam kitab-kitab bagaimana sejarah para ulama-ulama, ya, para wali-wali, mereka ada yang dalam keadaan membaca Al-Quran, ya, mereka meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ada yang lagi ngajar, bahkan yang baru-baru saja ya, seperti Syekh Syahid Ali Ramadan Al-Buti, itu yang di Suriah, beliau lagi ngajar tafsir Al-Quran, dibom, ya, dibom nggak meninggal, ditusuk lagi. Wah, itu luar biasa, ya, padahal ya banyak muridnya, ya, bisa saja muridnya itu menjaga, ya, tapi saya Syahid Ali Al-Buti itu, ya, dia yakin hanya Allah lah yang menjaganya. Tapi walaupun beliau wafat, tapi ilmu beliau, santri-santri, murid-murid beliau, wah, banyak sekali, sehingga ilmu-ilmu beliau itu terus menerus sampai yaumil qiyamah. Ya, begitu juga salafun saleh kita, banyak tokoh-tokoh, bahkan di Bandung banyak juga para kiai, para ulama, yang mana mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu ya, mengisi majlis-majlis walaupun usia mereka ya sudah lanjut. Mereka ya, kalau kita lihat akhir-akhir kemarin Buya Yahya ya, kemana-mana walaupun udah dengan kursi roda, ke Cibabat, ke Cibaduyut, ya, ke tempat-tempat dengan fisiknya yang lemah. Ya, Habib Salim Asyatiri dari Hadramut, dari Yaman, itu pakai kursi roda. Bayangin ke Indonesia, bukan cari fulus, bukan cari tenar, udah tenar. Ya, tapi beliau ingin mendakwakan apa yang didakwakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus menerus, gak ada capek-capeknya, ya, untuk mengajarkan orang, untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika alamatu sidqihi, maka itulah tanda-tanda daripada kebenarannya atau kejujurannya. Fa idza dhahara alaihi atharun minat taksir dalla dzalika ala wuqufihi au ala futurihi, maka ketika tampak alaihi kepada penuntut ilmu atharun, satu bekas, minat taksiri, dari taksir. Taksir ini apa namanya, lengahnya atau kerendahannya. Dalla ala dzalika ala wuqufihi, maka itu menunjukkan atas ya, berhenti dirinya, au ala futurihi, atau ya, sesuatu yang menghalanginya dalam untuk menuntut ilmu. Jadi kalau orang yang benar-benar jujur dalam menuntut ilmu, benar-benar niatnya mengikuti salafun saleh, maka akan tampak daripada ilmunya tersebut dengan ma'rifatnya kepada Allah, semangatnya dalam mencari ilmu. Tapi ketika seseorang hadir di majelis ilmu tapi dia tidak mendapatkan athar, ya, malah tampak ya, pada sosok dirinya itu kekurangan. Ya, dia ngaji banyak sekarang. Orang di mana-mana majlis, ya, dia majlis manapun dia hadir, tapi nggak bertambah pengetahuan ilmu agamanya, nggak bertambah ma'rifatnya kepada Allah, banyak. Maka di situ, ya, itu kelemahan dirinya, ya, menghalangkan ya, ilmu untuk masuk ke dalam dirinya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa dan orang yang bertambah ilmu nggak bertambah hidayahnya dengan ilmunya tadi, maka Allah nggak bakal tambah lagi kecuali jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ya orang yang hadir di majlis dengan niatnya yang nggak benar, akhirnya dari majlis itu dia nggak dapat apa-apa, ya, malah dia semakin rusak, semakin hancur, semakin itu, ya, bahkan di masa tuanya bukan rajin ibadah, malah ditinggalkan ibadahnya. Nah, ini karena bukanlah pencari ilmu atau penuntut ilmu yang sejati atau yang jujur, yang diisyaratkan oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad.
Qala Abu Tim walam arafi uyubin nasi aiban kanaksin gadirina alat tamam. Bahkan Abu Tim menyatakan dalam syairnya dalam kitab Ta'limut Ta'allim, tidaklah aku melihat di antara aib-aib manusia satu aib kanaksin gadirina, seperti orang yang mampu tapi kekurangan dalam mencari kesempurnaan. Artinya seseorang tersebut tidak menyempurnakan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu kekurangan dalam mencari ilmu. Jadi orang yang kurang ilmu itu aib untuk dirinya. Begitu juga orang yang kurang dalam menyempurnakan akhlaknya, menyempurnakan pengetahuannya, menyempurnakan kemaslahatan dalam hidupnya, baik urusan rumah tangga, baik dalam urusan jual beli, baik dalam urusan berhubungan dengan orang-orang. Berarti orang tersebut mempunyai aib, yang mana aibnya tersebut adalah kekurangan daripada ilmu. Tidaklah aku melihat di antara aib-aib manusia, yaitu seperti aibnya seseorang yang mampu tetapi dia merasa kurang, dia tidak sanggup dalam menyempurnakan kekurangan dia. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai putus-putus niat kita untuk menghadiri majlis taklim, untuk mencari ilmu, untuk mempelajari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zuqna taqwa wal istiqamah. Ya Allah, berikan aku ketakwaan dan istiqamah selalu, walaupun kita masih bodoh tetap belajar sampai ajal menjemput kita. Walaupun kita punya rumah tangga, kesibukan yang luar biasa, anak kita, urusan anak ini jangan menjadi alasan untuk kita meninggalkan ilmu agama. Dimanapun kita berada, carilah ilmu. Dimanapun tempat kita berada, carilah ilmu. Orang kalau udah doyan majlis, dimana dia berada pasti hadir majlis. Karena di dalam hatinya ilmu. Walaupun di tempat orang, walaupun dia nggak kenal ustadznya, nggak kenal santrinya, tetap dia duduk. Itu orang yang masya Allah, tauba Allah ala qulubihim, Allah udah kasih stempel bagus di hatinya. Itu yang kita belum dapat. Nah, sekarang kita cari di mana tempat kita bisa mendapatkan ilmu. Jangan merasa cukup dengan satu tempat atau satu majlis atau dengan satu ustadz atau satu kiai. Jangan kita merasa cukup dengan satu orang, tapi banyak. Karena ilmunya Nabi SAW luas, dan yang mewarisi ilmu Nabi banyak. Makanya dengan kita memperbanyak sanad, memperbanyak guru, memperbanyak dekatnya kita dengan orang-orang soleh, maka di situ bertambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tamina yasihu ayyakuna kula insani ghadaba zamanihi wa fir'auna zamani. Intaha kalamul Habib Ahmad bin Sumaid. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Sumaid menyatakan yasahhu ayyakuna kula insan. Jadi bisa jadi di setiap zaman, di antara semua manusia ada yang menjadi wali kutub di zamannya. Wa fir'aunu zamanihi, begitu juga ada yang menjadi Fir'aun di zamannya. Apalagi di akhir sekarang wali ada banyak, alhamdulillah masih, tapi hanya sedikit orang-orang yang mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan para wali Allah. Begitu juga di zaman ini orang yang watak tabiatnya seperti Fir'aun banyak juga. Dengan hartanya merasa jadi Tuhan, dengan kekuasaannya merasa jadi penguasa, bisa berbuat semaunya, menzalimi semaunya. Ini sekarang yang terjadi di kehidupan kita. Yang punya duit bisa menindas yang nggak punya duit, yang punya kekuatan bisa yang menindas orang-orang lemah. Begitu juga di zaman sekarang adanya wali-wali. Jadi bisa jadi di setiap manusia itu ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Nah, tinggal kita mencari dan mencari. Jangan sampai kita selalu dekat dengan orang-orang yang bersifat Fir'aun. Artinya kalau kita kumpul sama Fir'aun, berarti kita adalah pengikut Fir'aun. Yang kesembilan, lil insani janahahu yatiru bihi ma anniya wal himmah. Yang kesembilan yaitu kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Lil insan, bagi setiap manusia memiliki dua sayap.
yatiru bihima, yang mana bisa digunakan untuknya an-niyah wal himmah, yaitu yang pertama niat dan semangat. Jadi diibaratkan manusia ini bagaikan burung yang memiliki dua sayap. Dua sayap tersebut adalah niat yang baik, wal himmah, begitu juga dengan sesungguhan. Wa ahluz zaman waqifuna bainahuma, sedangkan ahluz zaman, ya, zaman sekarang, mereka berhenti bainahuma, di antara kedua sayap tersebut. Artinya hanya satu sayap yang mereka gunakan, tidak gunakan dua. Wa ba'du ma'ahum niyatun walakin ma fihima, ada sebagian kelompok manusia mereka punya niat tapi mereka nggak punya semangat. Niat pengen pinter, niat pengen ngaji, bahkan di siang hari udah ngomong, oh nanti malam mau hadir majlis, ya. Pas maghrib tahu-tahu turun hujan, dia udah niat, dia nggak ada himmah, nggak ada semangat untuk mencari ilmu. Akhirnya orang udah hujan, nggak apa-apa, udah niat dapat pahala. Wah, nggak bisa kayak gitu juga, ya. Walaupun ada dalilnya niatul ma'rif khairu min amalih, ya, niatnya seseorang lebih baik daripada amal. Tapi dengan menuntut ilmu ini ada kesungguhan, ya. Tidak mungkin dengan satu sayap burung bisa terbang, ya. Tidak mungkin dengan satu niat tapi nggak ada semangat orang itu bisa pinter, nggak mungkin, ya. Adanya niat, adanya himmah harus berbarengan. Wa ba'duhum himmatuhu gabira wan niyatu ma jaa 'alaiha ba'd. Dan ada sebagian kelompok yang mana semangatnya luar biasa, di mana-mana hadir, bahkan di luar kota dia kunjungi, ya, luar biasa semangatnya. Wan niyatu ma jaa 'alaiha ba'du, tapi niatnya belum datang-datang, ya. Niatnya masih jauh, niat baiknya, ya. Semangatnya luar biasa, tapi semangatnya, ya, tujuannya niatnya untuk apa? Lil khuyala, untuk pamer, untuk bangga-banggaan, riya, ya, untuk dibilang, oh masya Allah nih orang, wah kemana acara dihadiri, di mana majlis paling depan, tapi niatnya kacau, ya, ya, inginnya selalu deket ustadz, deket kiai, bisa selfie, bisa ini, niatnya udah kacau, ya. Walaupun dia dalam bertahun-tahun, ya, deket sama ulama, deket sama ustadz, selalu hadir di majlis, tapi kalau niatnya kacau, ya udah, dia nggak bakal mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Makanya harus berpaduan antara niat dengan himmah. Orang nggak bisa dengan niat saja kalau nggak ada semangat. Ada semangat, ya, hujan, ya, bukan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Bahkan turunnya hujan itu adalah satu keberkahan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Semua sudah hafal, ya, karena keberkahan. Jangan kita menjadikan hujan ini untuk penghalang untuk kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Terkadang urusan duniawi, ya, bela-belain hujan, bela-belain banjir, bela-belain macet, bela-belain basah-basahan, demi apa? Demi sesuap nasi, ya, demi keluarga, demi anak, ya. Padahal, ya, ibadah itu, ya, ilmu itu, ya, tujuannya untuk membahagiakan keluarga, lebih dari fulus, lebih dari urusan duniawi, ya. Oke lah di dunia selamat, tapi belum tentu selamat di akhirat. Makanya kita jadikan air hujan, ya, panasnya matahari itu adalah keberkahan untuk kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, malam, siang, panas, hujan itu menjadi mudarat untuk manusia, mudarat untuk makhluk, akan tetapi keberkahan dari Allah Subhanahu. Adanya hujan, adanya panas, ya, ada yang beruntung mendapatkan hujan, ada yang mendapatkan keberuntungan, ya, di cuaca panas, ya, sawah-sawah, ya, terairi dengan panas, ya, tumbuhan-tumbuhan bisa menjadi subur dengan turunnya hujan. Yang nggak punya air juga dengan turunnya hujan, ya, punya air, sumurnya ngering, jadi penuh lagi itu. Jangan kita mencari alasan untuk kita tidak menghadiri majlis taklim. Kemudian yang ke-10, khataba darwisu minad darawis binta Malik minal muluki fa'ajal Malik wa qala lahu la taqdir ala mahriha. Kemudian diceritakan
ada seorang darwis. Darwis ini diibaratkan seseorang ahli sufi. Dalam Mu'jamul Wasit dinyatakan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sufi, orang yang mujahadah, juhud anid dunya. Darwis ini orang yang nggak punya apa-apa, seorang pemuda minad darawis, dari kelompok orang-orang sufi yang tidak punya apa-apa. Jadi harta dia tidak miliki, keluarga dia tidak miliki, harta benda nggak punya. Kemudian tiba-tiba melamar binta malikin minal muluk, melamar anak perempuan dari seorang raja. Fa'ajabahul maliku wa qala lahu la taqdir ala mahriha. Akhirnya raja tersebut menerima daripada lamaran dari si darwis tersebut. Dan berkata raja tersebut kepada darwis, la takdir ala mahriya, engkau enggak bakal mampu untuk memenuhi maharnya si perempuan tadi atau anak perempuannya tadi. Ya, orang enggak punya tiba-tiba melamar anak raja. Sudah pasti maharnya mahal. Gala na'am akdiru, tapi darwis orang sufi tersebut menyatakan, ya aku mampu. Walaupun si raja tadi bilang kau nggak bakal mampu untuk melamar anakku, tapi dia yakin dengan semangat aku mampu. Dia ada niat untuk mendapatkan anak raja dan dia punya semangat untuk mengumpulkan daripada mahar yang dipinta oleh raja. Fa akhbarahu anna mahraha kadza wa kadza, qadrun azimun minadz zawahir wad durratul thamina. Kemudian si raja ngasih tahu bahwasanya mahar anak perempuanku begini-begini. Diibaratkan suatu timbangan yang berat yang mana isinya di dalam permata-permata, intan permata yang harganya luar biasa mahal. Fasara bihimmatin gawiyah. Tapi darwis ini enggak merasa putus asa. Kemudian dia berjalan dengan himmah, dengan semangat yang kuat. Musammamati ila sahilil bahar. Dia sungguh-sungguh sampai dia tiba-tiba berada di tepian laut, di pantai. Dia jalan gimana caranya untuk mendapatkan permata intan yang dipinta oleh raja tadi, yang dia bisa gunakan untuk melamar putri raja. Sampai-sampai dia berjalan tiba di tepian pantai. Wa akhadha ya'rifu minal bahri ilal bahri. Kemudian setelah di pinggiran laut, di pantai, dia ngambil air laut. Ya, dia bawa ember, itu air laut, dia ciduk, dia buang ke daratan. Ya, ibaratnya dia pengen nguras lautan. Wa marra alaihi wahid faqala lahu, akhirnya ada seseorang lewat di hadapannya dan berkata kepada darwis, madza turid, apa yang kau lakukan wahai darwis? Wa qala uridu an aghrifal bahr. Maka darwis bilang, aku ingin menguras lautan. Bayangkan, mau menguras lautan. Fa'algallahu ar-ra'ba fi qulubil asmak. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada si darwis tersebut. Allah datangkan ketakutan fi qulubil asma, di hati-hati makhluk-makhluk yang ada di lautan, di antaranya ikan-ikan. Jadi ikan-ikan yang di lautan itu ketakutan semua. Fakazabat lahu qadran aziman wa duraran wa zawahir. Maka darwis tersebut akhirnya mendapatkan permata intan yang mana jumlahnya begitu banyak. Fa akhadha ma'aradan minhu. Fa akhadha ma arada minhu wasara ilal malik. Akhirnya dia ambil semua tuh intan permata, kemudian dia menuju lagi ke sang raja. Wa qabila minhu wa zawwazahu ibnatahu. Akhirnya diterima lamaran oleh raja tersebut. Ya, dengan intan permata yang diserahkan sebagai maharnya, akhirnya dia nikahin tuh anak raja. Wa hadza kulluhu naluhu bi uluwil himmati wa quwwatiha. Maka ini semua yang didapati oleh darwis, walaupun dia nggak punya apa-apa, awalnya nol, nggak punya apa-apa, nggak punya harta, tapi dia punya niat, dia punya semangat melamar anak raja. Yang nggak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi nggak mustahil.
Intan permata dia bisa dapatkan, ya, hanya dengan dia ngambil air di lautan, ya. Hanya dia mengambil dia air di lautan sehingga ikan-ikan itu fakazabat lahu qadran adiman minad durari wal jawahir. Jadi seakan-akan ikan itu takut, akhirnya permata intan yang ada di lautan itu didorong oleh ikan-ikan lalu ditaruh di daratan, sehingga Darwis itu cuma ngambilin doang. Ya, ikan-ikan itu menolong Darwis untuk mengumpulkan intan dan permata. Dia bisa bawa ke raja, dia bisa lamar itu anak raja, kemudian dia nikahi anak raja. Ini semua yang dia dapati karena tingginya daripada semangatnya dan kuatnya daripada semangatnya, kesungguhannya. Wahimamur rijal tahuddul jibal. Maka dinyatakan semangatnya laki-laki itu bisa meruntuhkan gunung. Ya, lautku daki, lautku seberangi, gunungku daki. Ya, makanya ada ya lagu siapa itu ya? Ya, lagu nyebrang lautan, ya, nyebrang lautan naik ke gunung. Nah, ini semangatnya laki-laki itu bisa menghancurkan, bisa merobohkan gunung. Begitu juga kita. Ya, begitu juga kalau kita punya semangat, insya Allah yang nggak bisa baca Al-Quran, kalau dia semangat dari Iqra 1, 2, 3, 4 bisa baca Al-Quran. Yang nggak bisa baca rotib, kalau punya semangat dia baca rotib, bisa. Yang belum bisa baca maulid, baca. Ya, yang belum paham bab sholat fikih, kalau dia belajar ilmu fikih terus dia bakal bisa. Jadi dengan semangat. Makanya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim menyatakan dalam manjadda godaman ala godamin bijiddin auja'i, selangkah demi selangkah semangat itu, ya, terus menerus dengan kesungguhan yang kuat. Insya Allah hari ini kita belajar ini, besok kita belajar ini, lama-lama tahu semua. Hari ini ngafalin surat pendek-pendek, ya, kulhu, kul al-falaq, kul abinnas, nanti naik lagi juz ammah dulu dihafalin. Nanti lama-lama kita bisa. Makanya itu dengan semangat itu insya Allah yang nggak mungkin jadi mungkin, yang mustahil pun jadi nggak mustahil. Ya, begitu juga kita. Kalau urusan dunia juga sebenarnya begitu juga. Ya, punya sepeda dulu, habis itu baru punya motor, habis punya motor baru punya mobil. Ya, kalau duitnya cukup beli sepeda mau beli mobil ya nggak mustahil lah, nggak masuk di akal. Tapi dengan semangat insya Allah niat luar biasa. Ya, dengan adanya niat yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Dan yang terakhir yang ke-11, kana al-manfaluti yas'alu ibnahu wa huwa shagir liyakhrisa ma fi nafsi ulul himmah. Diceritakan al-manfaluti, ya, seorang pembesar ketika dia meminta kepada anaknya, yas'alu ibnahu, bertanya anaknya, yang mana anaknya masih kecil, liyakhrisa fi nafsi ulul himmah. Yas'alu ibnahu, ya, Al-Faluti bertanya kepada anaknya, yang mana anaknya masih kecil, agar bertanyanya tersebut untuk membangkitkan gairah si anak tersebut, ya, agar tinggi semangatnya. Al-Manfaluti bertanya kepada anaknya, qala lahu marratan ya bunayya, wahai anakku, turidu an takuna mislaman fil mustaqbal. Engkau menginginkan apa nanti di waktu yang akan datang? Kau mau jadi apa? Jadi Al-Manfaluti ini nanya kepada anaknya, wahai anakku, nanti esok kau mau jadi apa? Cita-citamu jadi apa? Mau jadi orang gimana? Qala lahul ibnu, akhirnya anaknya berkata, uridu an akuna mislaki abi. Aku menginginkan diriku ini nanti sepertimu wahai bapakku. Ini sudah hukum alam, ya. Seorang anak itu udah pasti pengen jadi seperti bapaknya. Apapun yang dilakukan bapaknya pasti dicontoh oleh seorang anak. Ya, ini karena kedekatan hubungan seorang bapak dengan anak-anak. Kalau ditanya pasti pengen seperti bapaknya. Apalagi bapaknya orang hebat. Tapi kalau sebaliknya bapaknya bukan orang hebat, ya pasti anaknya juga nggak mau seperti bapaknya. Akhirnya apa? Ya abi, qala lahu la taqul hakadha li annani wa ana sagirun kuntu atamanna an akuna misla Ali bin Abi Thalib. Akhirnya bapaknya, tidak wahai anakku, kau jangan jadi sepertiku. Jangan kau berbicara seperti ini. Sesungguhnya aku, kata bapaknya, wa ana sagir, waktu masih kecil,
aku berangan-angan, bercita-cita untuk menjadi seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi bapaknya tadi ketika anaknya ingin bercita-cita seperti bapaknya, bapaknya bilang jangan. Jangan kau berangan-angan seperti aku. Karena aku waktu kecil berangan-angan ingin seperti menjadi Imam Ali bin Abi Thalib. Fal farqu baini wa bainak sayakunu misla farqi baina wa baina Ali bin Abi Thalib. Maka ketika engkau ingin seperti aku, ya, perbedaan jarak di antara diriku, ya, seorang bapak tadi kepadamu, seorang anak, akan menjadi perbedaan antara diriku dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fakabbir himmata wandur ilal fauq, maka besarkanlah semangat dirimu, wandur ilal fauq, dan kau lihatlah orang yang lebih di atas dariku. Jadi si bapaknya ini bilang jangan mau jadi seperti aku, jadilah orang yang lebih di atas dari bapak itu. Karena bapaknya tadi mengajarkan waktu aku kecil aku nggak pengen jadi bapakku, tapi aku kepengen jadi seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya ini semangat, ya, tujuan semangat untuk seorang anak menjadi lebih dari bapaknya, lebih dari seseorang yang diidolakannya. Syarhu al-Yaqutun Nafis al-Ijtihad ulama fi talabil ilmi wallahu a'lam bisawab. Nah, itulah daripada kajian kita mengenai kesungguhan dan semangat kita dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu terus dibutuhkan semangat, dibutuhkan niat yang tulus. Ya, tidak henti-hentinya niat kita selalu untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada. Kita bisa membaca sejarah-sejarah para wali salafun saleh yang bisa kita jadikan semangat, yang kita bisa jadikan renungan untuk diri kita. Walaupun keadaan kita sekarang seperti ini, ya, di musim yang serba sulit, adanya corona, adanya segala macam masalah, musibah, tetap himmah kita pasang yang kuat. Ya, kita jadikan, ya, majelis ilmu itu satu kebutuhan. Ghidha'un nafs, yaitu makanan ruhania kita. Yang mana dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi, kita selalu memikirkan bagaimana badan kita hanya untuk makan. Tapi kita kadang-kadang lupa, ruhania kita kosong. Oleh karena itu, dengan kita hadir di majelis ini, membaca kitab ini, tiada lain kita bertabarruk, minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah wali, sejarah aulia, tumbuh di dalam hati kita semangat, niat yang tulus, ya, kesungguhan kita untuk mencari daripada apa yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ketulusan niat kita, semangatnya kita ini akan terus menerus, ya, kita dapat mewariskan kepada anak-anak kita juga, ya, kepada cucu-cucu kita juga. Ya, kita capek sekarang dalam mencari ilmu, yang akan menikmati adalah keluarga kita, cucu kita, anak kita. Ya, jadi kita sekarang ini lagi nanam, nanti panennya ya keluarga kita, anak cucu kita. Ya, mudah-mudahan, ya, keberkahan selalu, ya, mendatangi kita, keberkahan bulan Sya'ban khususnya. Ya, sebentar lagi malam besok, malam Lailatul Nisfi Sya'ban, malam penuh dengan barokah, malam yang dianggap lebaran oleh para malaikat. Malaikat itu lebarannya di malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Ya, lebaran karena membagikan ampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan semua makhluk di alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kecuali orang musyrik dan orang musahin, orang yang kotor hatinya, orang yang diliputi hatinya dengan penyakit hati. Jangan sampai kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Sya'ban itu adalah malam pengampunan, mengampuni dosa 1 tahun. Al-Imam Syuuki menyatakan yukafiru adz-dzunub sanat, ya, mengampuni dosa 1 tahun. Amalia jangan kita tinggalkan. Ya, syukur-syukur kita bisa meneteskan air mata di malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban, malam besok. Baca Yasin 3 kali, baca niatnya, baca doanya. Mau pakai sholat nggak jadi masalah, mau nggak pakai sholat juga nggak jadi masalah. Yang penting kita baca Yasin 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan niat, banyak pasang-pasang niat.
Ya, jangan satu niat, jangan dua niat. Begitu banyak kita baca niat, kita baca. Baik di masjid ataupun di dalam rumah kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban, malam yang mana kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, begitu juga kita yang punya salah, ya, yang punya dosa terhadap saudara kita, teman kita, minta maaf. Ya, mungkin kita tahun kemarin ada kesel sama si fulan, jahat sama si fulan, minta maaf. Ya, sekarang gampang, kita ada HP, ada WA, minta maaf udah. Ya, walaupun enggak, misalnya seandainya malu mau japri, ya di grup lah. Kalau seandainya di grup juga pasang di status. Ya, minta maaf. Ya, syukur-syukur kita bisa nemuin tuh orang yang pernah kita sakiti. Ya, minta maaf ya. Ya, karena apa? Kalau seandainya kita masih punya dosa, ya, kita masih punya salah sama orang yang kita pernah zalimi, ya, niscaya kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang hatinya masih ada perasaan dendam, bermusuhan. Ya, makanya mudah-mudahan ya, dari majelis ini malam besok kita malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan kita bisa beribadah, beramal soleh, membaca Yasin, membaca istighfar, kita kumpul keluarga, kita doa bersama, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan bulan Sya'ban ini kita mendapati, dan mudah-mudahan bulan Ramadan kita panjang umur, kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan benar-benar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ilaruh khususan Mama Ajengan Zainal Abidin Ru'yad bin Haji Bapak Kiai Haji Badri, anallah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yulid darajat fil jannah, anallah yaj'al fi kuburihim raha wa raihan wa syajar wa ridwan wa syara aman fi rafi'il jinan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghna bi ilmi wa zidna bil ilmi wa aghna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman ladunni wal masraf safiyah wa habu ya ghani rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak. Bunal kafi. Iya dari situ.